Oke, selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Vicky. Kali ini kita akan membahas tentang Android ya teman-teman. Jadi ada beberapa tutorial untuk pengguna Android yang sangat berguna ya teman-teman. Sangat berguna dalam memaksimalkan penggunaan Android. Misalnya tiba-tiba baterai teman-teman yang sudah diisi full, teman-teman tidak menggunakan Androidnya tapi baterainya terus berkurang, itu kenapa? Atau misalnya tiba-tiba rasa handphone saya kok semakin lola, istilahnya loadingnya lambat atau kinerjanya semakin menurun, mau buka aplikasi apa-apa lambat, responnya lambat begitu teman-teman, atau kuota internetnya cepat habis. Nah, itu ada beberapa hal yang sangat mempengaruhi itu teman-teman. Nah, kali ini saya akan memberikan solusinya. Jadi teman-teman silakan perhatikan dan silakan coba di handphone teman-teman ya. Oke, sebelum itu tolong bantu like dan subscribe ya, dan bagikan video ini ke teman-teman yang lain. Oke, kita langsung saja ya. Pertama, handphone yang saya gunakan di sini handphone Oppo ya teman-teman. Jadi untuk di handphone teman-teman silakan ikuti saja. Oke, yang pertama teman-teman cari pengaturan teman-teman. Sebelum itu tetap pengaturan ya. Jadi kenapa sampai ada masalah-masalah yang seperti tadi teman-teman? Jadi di handphone Android ini ada beberapa sistem yang namanya latar belakang yang dia akan berjalan. Dalam hal ini aplikasi ya teman-teman. Aplikasi itu akan berjalan secara otomatis tanpa pengguna Android mengaktifkan itu. Jadi ketika handphone dihidupkan, dia secara otomatis akan aktif teman-teman. Nah, itu secara tidak langsung akan menguras baterai, dan ada beberapa aplikasi yang kalau kita terhubung ke internet dia akan menguras pakai data kita. Itu namanya aplikasi sistem, aplikasi latar belakang teman-teman. Saya tunjukkan ya, contoh di manajemen aplikasi ya teman-teman. Nah, kalau di sini ini aplikasi-aplikasi yang kita install. Jadi aplikasi-aplikasi ini akan berjalan kalau kita buka dulu aplikasinya baru dia berjalan. Tapi ada beberapa aplikasi yang secara otomatis dia jalan ketika handphone dihidupkan. Nah, contohnya di bagian sini ditampilkan proses sistem teman-teman. Nah, ini aplikasi-aplikasi yang dia secara otomatis berjalan teman-teman. Nah, ini aplikasi-aplikasi ini akan menguras RAM meskipun kita tidak menggunakan teman-teman. Jadi aplikasi yang dia terhubung ke internet dia akan menguras pakai data secara tidak langsung meskipun kita tidak berinternet misalnya teman-teman, atau baterai yang sudah dicas full tapi dia semakin turun karena ada aplikasi-aplikasi atau ada sistem yang berjalan di latar belakang teman-teman yang tidak kita ketahui. Oke, jadi untuk meminimalisir hal-hal seperti itu teman-teman, saya punya solusinya, dan solusi ini sangat aman ya teman-teman, tidak berpengaruh apapun terhadap handphone teman-teman. Biasanya solusi seperti ini bisa dilakukan kalau Android Anda atau Android teman-teman sudah di routing ya, tapi kali ini tidak perlu. Saya akan kasih solusi yang sangat mudah teman-teman. Oke, jadi yang pertama teman-teman masuk ke pengaturan handphone teman-teman. Oke, terus teman-teman scroll ke bawah, cari menu tentang ponsel. Kalau dalam bahasa Inggris biasanya about phone. Oke, teman-teman buka. Jadi tentang ponsel di handphone Oppo ini teman-teman, langsung dibuka saja. Oke, nah di tentang ponsel ini menyangkut identitas smartphone kita ya teman-teman. Kita fokusnya di nomor versi atau nomor bentukan kalau di handphone lain. Kalau di Oppo dia versi saja, tulisannya versi. Nah teman-teman,
arahkan ke situ dan klik berulang-ulang di menu versi itu selama 7 kali teman-teman. Klik berulang-ulang. Nah, sampai ada muncul itu tulisan putih latar hitam itu akan muncul selamat Anda telah mengaktifkan mode pengembang. Nah, di sini di handphone saya dia muncul operasi ini tidak dibutuhkan karena mode pengembang saya sudah diaktifkan. Kalau yang belum aktif, dia akan muncul ketuk selama beberapa kali sampai mode pengembang aktif. Setelah aktif nanti dia akan kasih tahu juga mode pengembang telah aktif. Ya teman-teman, jadi ingat di tentang ponsel terus di nomor bentukan. Nah teman-teman, setelah sudah aktif teman-teman kembali masih di menu pengaturan teman-teman scroll. Jadi setelah scroll ke bawah dan cari opsi pengembang. Biasanya kalau di Oppo opsi pengembang, kalau di Samsung biasanya mode pengembang teman-teman. Di handphone lain juga rata-rata sama, tetap ada kata pengembang. Jadi kita cari, kalau tidak muncul biasanya dia ada di menu yang lain teman-teman. Jadi misalnya kalau di Oppo dia akan munculnya di pengaturan tambahan teman-teman. Jadi dia munculnya di pengaturan tambahan di sini ya teman-teman. Saya buka. Oke. Terus teman-teman scroll ke bawah dan lihat ada satu menu baru yang namanya opsi pengembang teman-teman. Teman-teman buka di situ. Nah, kalau awal teman-teman masuk opsi pengembang, semua handphone dia akan tampilannya seperti ini. Kenapa? Karena belum diaktifkan fiturnya. Jadi kita harus aktifkan di atas, di sebelah kanan atas, kita aktifkan sampai muncul banyak menu. Yang lain teman-teman tidak usah rubah, tetap saja standar. Kita scroll ke bawah dan kita cari menu batas proses latar belakang ya teman-teman. Cari oke di sini. Batas proses latar belakang ya teman-teman, yang ini ya teman-teman. Oke, kita buka di situ. Nah, di sini dia sedang terpilih di batas standar teman-teman. Jadi batas standar artinya bawaan handphone ya teman-teman. Jadi dari pabrikan sudah menyeting aplikasi apa saja yang akan aktif, dia di batas standar. Nah, di sini kita bisa menonaktifkan itu dengan memilih opsi tanpa proses latar belakang teman-teman. Jadi ketika proses latar belakang dipilih, maka aplikasi-aplikasi sistem yang secara otomatis berjalan itu teman-teman, dia tidak akan berjalan lagi sampai kita kasih aktif kembali. Jadi hal ini pasti akan menambah kapasitas RAM yang bisa kita gunakan ya. Harus paham kata-kata itu. Jadi misalnya handphone Android kita punya RAM 3 GB. Nah, yang bisa kita gunakan itu palingan hanya 2 GB. 1 GB itu digunakan oleh sistem di mana ada proses latar belakang yang memerlukan kapasitas RAM itu. Jadi dengan memilih opsi tanpa proses latar belakang, maka kita bisa menambah kapasitas RAM yang bisa kita gunakan. Jadi dari 2 GB yang sebelumnya dia akan menjadi mungkin 2,5. Jadi 500 meganya di sistem latar belakang atau sistem Android. Oke teman-teman silakan pilih saja tanpa proses latar belakang ya teman-teman. Nah, jadi di sini tidak usah ragu, tidak usah takut. Semua notifikasi aplikasi yang teman-teman sudah setting, dia tetap akan muncul ya teman-teman. Misalnya tiba-tiba ada WhatsApp, tetap muncul. Tiba-tiba ada inbox, Facebook atau Instagram pemberitahuan, tetap muncul ya teman-teman. Jadi dia tidak berpengaruh apapun tentang pengaturan yang teman-teman sudah setting. Dia hanya berpengaruh pada
pengaturan bawaan, yaitu aplikasi-aplikasi yang berjalan tanpa seizin pengguna handphone. Oke teman-teman. Oke, jadi caranya sangat gampang ya teman-teman. Jadi silakan dicoba masing-masing di handphone teman-teman. Oke, jika ada pertanyaan silakan sampaikan di kolom komentar saja ya teman-teman. Sekian dulu, selamat mencoba dan semoga sukses teman-teman. Terima kasih.